Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, Bapak sekalian dari tim Kemenpan RB, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, terutama anggota Dewan, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring. Ibu dan saya hormati, atas nama Kementerian Pan RB kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang selalu memberikan dukungan terkait dengan penyelesaian terkait tenaga non-ASN. Sebelum kami melanjutkan ini, nanti Ibu Rini dan tim dari Kesekjenan mungkin perlu duduk, karena terkait dengan menghidupkan eselon 3 dan eselon 2 ini bisa tapi sangat terbatas, karena kalau dihidupkan akan jadi presiden di beberapa tempat lain, tapi nanti khususnya seperti apa, saya minta Ibu Nani dan tim untuk bisa duduk bersama dengan tim Kesekjenan. Ibu dan saya hormati, kami terus menyampaikan slide ini di mana kita bergerak untuk reformasi berdampak. Karena arahan Bapak Presiden bagaimana birokrasi ini bisa lebih lincah dan ke depan dampak ini menjadi penting. Oleh karena itu maka arahan Bapak Presiden ini terus menjadi slide kami yang kami sampaikan kepada teman-teman di berbagai daerah bahwa kita mesti bekerja yang berdampak. Outline dari kegiatan ini, pertama seperti disampaikan oleh pimpinan adalah penyelesaian tenaga honorer, yang kedua isu-isu aktual lainnya, dan nanti jika diperlukan ada beberapa lampiran ketika ada pertanyaan dari Bapak sekalian akan kami sampaikan. Pertama terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Komitmen pemerintah dalam penanganan non-ASN kalau kita lihat sejak 2005, kemudian 2012, 2017, sampai 2018, di mana ada seleksi CPNS bagi ex THK2, tahun 2018, nakes dan tenaga pendidikan, kemudian lulus dari ex THK2 ada 6.812, kemudian sisanya itu kita lihat di nomor 4 Bapak sekalian, di siklus itu sisanya adalah 444.687. Kemudian ada PP 49 2015 terdapat larangan pengangkatan non-ASN. Itu nomor 4, kemudian nomor 5 Permen Pan RB 2019 di mana seleksi THK2 lulus 35.361, sisanya 410.110. Kemudian seleksi P3K bagi dosen dan tenaga pendidik PTNB 2.854 dan penyuluh pertanian THL 11.590. Kemudian di nomor 6 ada Permen Pan RB 2789/2001 di mana seleksi CPNS P3K, JF guru dan JF non guru. Kemudian submit seleksi ada 51.492 THK2 JF guru. Nah, sisanya itu THK2 378.880. Ini dari BKN 10 September 22. Nah, Bapak sekalian kami hormati, kemudian nomor 7 ada SE Pan RB nomor 185/151/2022 di mana ada pendataan non-ASN. Jadi pendataan non-ASN ini bukan berarti mereka didata untuk dijadikan ASN. Jadi ini pendataan. Ternyata yang mestinya tinggal 378.000 setelah kita data menjadi 2,3 juta non-ASN. Padahal jelas ada aturan yang tidak boleh mengangkat non-ASN. Bapak sekalian saya hormati, atas masukan dari pimpinan Dewan, dari pertemuan beberapa kali kemarin ada pertimbangan penyelesaian tenaga non-ASN, yaitu guiding principle berdasarkan masukan dari pimpinan dan stakeholder yang beberapa kali bertemu dengan kami. Pertama, prinsip kita harus menghindari PHK massal. Karena kalau undang-undang itu kita jalankan, seperti yang kami sampaikan, maka akan ada pemberhentian massal. Kemudian hindari pembengkakan anggaran. Yang kedua, atas saran dari anggota Dewan dan seluruh stakeholder tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Dan yang keempat,
sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM dan aparatur sipil negara, dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang termasuk tenaga non-ASN dan ex-THK 2 untuk berkompetisi menjadi ASN. Bapak saya hormati, inilah dasar hukum tata kelola manajemen ASN, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, di PP Nomor 49 Tahun 2015 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di pasal 96 jelas bahwa PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jika tetap mengangkat akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Pasal 99, pegawai non-PNS dan atau non-P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Undang-undangnya jelas, mestinya tinggal 400.000, tapi naik menjadi 2,3 juta. Nah, Bapak saya hormati, inilah pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ada surat Permen Pan RB tanggal 30 Januari 2002 mengingatkan PPK instansi terkait melarang pengangkatan non-ASN dan memberikan arahan melakukan pemetaan, menghapus jenis kepegawaian, tenaga seperti pengemudi, kebersihan, security dilakukan outsource, menyusun langkah strategis penyelesaian non-ASN. Kemudian ada surat Menpan RB Juli 2022 memberikan arahan PPK instansi untuk melakukan pendataan non-ASN disertai dengan SPTJM disampaikan kepada aplikasi pendataan non-ASN bkn.go.id. Ini untuk pendataan non-ASN dimaksudkan agar pemetaan dan mengetahui jumlah pada instansi pusat dan daerah, bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Sekali lagi, pendataan bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Nah, Bapak sekalian, Pak Ketua, dapat kami laporkan inilah hasil pendataan tenaga non-ASN, Pak Ketua. Rincian tenaga non-ASN, jumlah tenaga non-ASN menjadi 2.360.723. Ex-THK 2 itu ada 180.128, non-ex-THK 2 ada 2.180.595, tenaga pendidik ada 730.462, tenaga kesehatan ada 205.299, penyuluh ada 74.000, teknis ada 610.000, tenaga administrasi kurang lebih 738.000. 131.193 jabatan tidak sesuai dengan syarat pada surat 1511, contoh pengemudi, kebersihan dan sebagainya. 8.159 non-ASN bekerja di bawah 1 tahun. Yang berikutnya adalah upload SPTJM sesuai dengan surat BKN 2023 tanggal 14, aplikasi dibuka kembali untuk 120 instansi atas arahan kita yang belum menggunakan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diberikan sampai 31 Maret 2023. Instansi yang telah mengunggah atau upload 599 instansi dengan rincian instansi pusat 66, instansi daerah 529, sehingga total tenaga non-ASN yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Dan sampai dengan saat ini terdapat 5 instansi yang SPTJM-nya masih dalam proses.